Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Ida pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Anak-anak, pernahkah anggota tubuh kalian terluka? Bagaimana jika darah keluar tanpa henti? Untuk memahami peristiwa tersebut, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang harus kita kuasai adalah 3.7 menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak dan tonton video pembelajaran berikut ini. Sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Fungsi darah adalah sebagai 1. Alat pengangkut, 2. Sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit, 3. Sebagai pengatur suhu, dan terakhir untuk melakukan proses pembekuan darah. Adapun komponen darah tersusun atas 2, yaitu 1. Sel-sel darah dan 2. Plasma darah. Sel-sel darah. Sel-sel darah adalah sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat yang terdiri dari A. Sel darah merah atau eritrosit, B. Sel darah putih atau leukosit, C. Keping darah atau trombosit. Perhatikan gambar di layar. Sel darah merah atau eritrosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki hemoglobin atau Hb yang dapat membuat darah berwarna merah. 2. Tidak mempunyai inti sel. 3. Jumlah 4-5 juta milimeter kubik darah. 5. Dibentuk pada sumsum merah tulang. Dan 6. Umurnya sekitar 120 hari, setelah itu dihancurkan di hati dan limpa. Sel darah merah ini memiliki fungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit. Perhatikan gambar di layar. Ciri-cirinya: bentuk tidak tetap, memiliki inti sel, jumlahnya sekitar 8.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada kelenjar limpa. Fungsi sel darah putih ini adalah melindungi tubuh dari infeksi kuman. Keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya, perhatikan gambar di layar. Tidak mempunyai inti sel, jumlahnya sekitar 250.000 per mililiter kubik darah, dibentuk pada sumsum tulang, bentuknya tidak beraturan. Adapun fungsinya sebagai pembekuan darah untuk menutup luka. Proses pembekuan darah terjadi sesaat setelah bagian tubuh terluka. Trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin.
Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin karena adanya pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan tidak menetes lagi. Agar kamu dapat dengan mudah memahami proses pembekuan darah, silakan simak skema pembekuan darah. Perhatikan di layar. Pada keadaan normal, 1 ml darah sama dengan 200.000 sampai dengan 400.000 butir keping darah. Plasma darah. Perhatikan gambar di layar. Warnanya kekuningan dengan jumlah 50% dari jumlah darah. Fungsi plasma darah mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Mengandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, proses peredaran darah pada jantung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.